Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Asrul Anas. Di sini saya akan membahas WTO. Apa itu WTO? Kepanjangan WTO di bahasa Inggris yaitu World Trade Organization. Nah, pengertian WTO tersebut yang pertama, saya akan membahas pengertiannya terlebih dahulu. WTO itu merupakan satu-satunya organisasi internasional yang mengatur perdagangan internasional. WTO tersebut terbentuk sejak tahun 1995. WTO tersebut berjalan berdasarkan serangkaian perjanjian yang diorganisasikan dan disepakati oleh sejumlah besar negara di dunia dan diratifikasi melalui parlemen. Tujuan dari perjanjian-perjanjian WTO adalah untuk membantu produsen barang dan jasa, eksportir dan importir dalam melakukan kegiatannya. Yang B, tujuan WTO. Tujuan WTO yang cukup penting adalah untuk membantu produsen barang dan jasa, eksportir dan importir dalam melakukan kegiatannya. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa perdagangan mengalir semulus, dapat diprediksi dan sebebas mungkin WTO, yang pada kenyataannya merupakan kelanjutan dan pengembangan dari GATT yang memiliki tujuan utama yakni menciptakan persaingan sehat di bidang perdagangan internasional bagi para anggotanya. Sedangkan secara fisiologis tujuan WTO adalah yang pertama, meningkatkan tarif hidup dan pendapatan. Yang kedua, menjamin terciptanya lapangan pekerjaan, meningkatkan produksi dan perdagangan. Yang ketiga, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dunia. Menurut Van Desbosse, tujuan akhir dari WTO adalah sebagai berikut. Meningkatkan standar hidup, pencapaian keadaan full employment atau tidak ada pengurangan, terus pertumbuhan pendapatan nyata dan permintaan yang efektif, terus pelunasan produksi dan perdagangan barang-barang dan jasa-jasa. Yang C, fungsi WTO. Fungsi utama WTO adalah sebagai forum bagi para anggotanya untuk melakukan perundingan perdagangan serta mengadministrasikan semua hasil perundingan dan peraturan-peraturan perdagangan internasional. Selain itu, fungsi WTO diantaranya adalah pertama, mengatur perjanjian antar negara dalam perdagangan. Yang kedua, mendorong arus perdagangan antara negara dengan mengurangi dan menghapus berbagai hambatan yang dapat mengganggu kelancaran arus perdagangan barang dan jasa. Yang ketiga, memfasilitasi perundingan dengan menyediakan forum mengosisasi yang lebih permanen. Yang keempat, untuk penyelesaian sengketa, mengingat hubungan dengan sering menimbulkan konflik kepentingan. Yang kelima, menyelesaikan sengketa dagang. Yang keenam, sebagai forum negosiasi perdagangan. Yang ketujuh, memonitor kebijakan perdagangan suatu negara. Yang kedelapan, memberikan bantuan kepada negara-negara berkembang. Yang D, keuntungan Indonesia bergabung ke WTO. Keuntungannya itu yang pertama, mendorong terciptanya perdamaian. Secara tidak langsung, dengan semakin tingginya intensitas perdagangan antar negara, maka hal ini akan semakin mendorong negara-negara yang aktif dalam perdagangan untuk berusaha menciptakan perdamaian dunia dalam rangka untuk mendorong arus perdagangan barang dan jasa. Yang kedua, persengketaan antar negara dalam perdagangan dapat ditangani secara konstruktif. Dengan semakin meningkatnya volume dan jenis produk yang diperdagangkan, sengketa perdagangan internasional seringkali terjadi. Sengketa dagang dapat diselesaikan secara lebih konstruktif melalui aturan-aturan penyelesaian sengketa yang telah diatur oleh WTO.
Yang ketiga, mempermudah perdagangan antar negara. Dengan adanya WTO, kesenjangan kekuatan dengan antar anggota WTO dapat lebih berkurang. Ini memberikan peluang bagi negara-negara berkembang untuk dapat meningkatkan perdagangan internasional. Yang keempat, mendorong pengurangan tarif dan hambatan non-tarif. Dengan bergabung di WTO, negara mendapatkan tarif yang rendah serta aneka hambatan perdagangan internasional dapat diminimalisir. Maka diharapkan dapat lebih menguntungkan konsumen dalam negeri. Yang kelima, memberikan banyak pilihan produk pada konsumen internasional. Banyaknya produsen dari berbagai negara yang dapat mendistribusikan produknya ke berbagai negara lain membuat konsumen memiliki pilihan produk yang lebih banyak pula. Hal ini juga akan mendorong terjadinya persaingan sehat antar negara dan memicu kreativitas produsen dalam berinovasi dan meningkatkan kualitas produknya agar dapat menarik perhatian konsumen. Yang keenam, mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, perdagangan yang meningkatkan akan mendorong terciptanya lapangan kerja yang lebih luas sehingga pertumbuhan ekonomi negara juga akan ikut meningkat. Nah, yang ketujuh, mendorong perdagangan internasional menjadi lebih aman dan efisien. Dengan adanya aturan-aturan yang ditetapkan WTO, negara anggota WTO lebih terlindung dari praktik persaingan dengan yang tidak sehat dan meminimalisir kemungkinan negara-negara kecil merasa terancam dengan negara-negara besar yang mungkin memiliki kepentingan politik tertentu. Yang E, kerugian Indonesia bergabung dengan WTO. Nah, yang pertama yaitu ada tiga kerugian. Yang pertama, kewajiban standarisasi internasional. Nah, dengan menjadi anggota WTO, Indonesia harus melakukan berbagai standarisasi produk yang menyulitkan Indonesia dalam perdagangan internasional. Nah, yang kedua, persaingan ketat. Nah, produk Indonesia masih sulit menembus pasar internasional, disertai dengan banyaknya produk asing dalam pasar internasional yang lebih diminati sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami tantangan. Nah, kuota barang impor di Indonesia melonjak naik secara signifikan. Sedangkan jumlah barang ekspor tidak terlalu bertambah. Yang terakhir, kerugiannya itu diskriminasi terhadap negara berkembang. Nah, meskipun telah diatur dalam berbagai peraturan WTO, pada kenyataannya negara-negara maju terkadang masih melakukan praktik diskriminasi pada negara berkembang. Contohnya, pemberhentian impor rokok kretek dari Indonesia oleh Amerika. Nah, cukup sekian pembahasan tentang WTO. Saya Asrul Anas mengundurkan diri. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Dan jika ada pertanyaan, tolong letakkan di kolom komentar. Akhiron, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.